Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa in association with Saya masih ingat 2 tahun yang lalu, bahkan tepatnya tanggal 23 Oktober 2019, saya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo, di mana pemanggilan saya diminta untuk menjadi Jaksa Agung. Dan beliau berpesan, Pak Burhan, benahi Kejaksaan Agung. Dan memang itu adalah bukan suatu hal yang mudah. Saya tahu persis bagaimana kondisi pada waktu itu kejaksaan. Dan ini adalah menjadi pekerjaan saya yang harus saya selesaikan. Saya melihat situasi kondisi ini karena pada waktu itu saya sudah di luar arena kejaksaan. Saya memang mantan Jaksa Agung Muda Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Saya jadi tahu persis kondisinya karena saya di luar. Orang luar melihat ke dalam itu sangat terang benderang apa yang harus saya lakukan. Dan berdasarkan pengalaman saya mencoba masuk melakukan suatu perbaikan, terutama perbaikan dalam fungsi kejaksaan. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan ini adalah faktor yang penting dalam suatu organisasi, adalah sumber daya manusia. Pertama, saya coba melakukan asesmen. Kenapa saya lakukan asesmen ini? Saya tahu persis bagaimana kondisinya. Saya akan mencari manusia-manusia kejaksaan yang betul-betul berkualitas. Dan saya melakukan asesmen ini, tujuannya adalah bagaimana menyeleksi jaksa-jaksa yang berkualitas yang akan diberikan suatu jabatan tertentu. Kemudian juga kami melakukan seleksi terbuka atas jabatan kepala kejaksaan tinggi yang berkualitas. Dan tentunya tujuannya ada juga mendapatkan kajati yang berkualitas. Dan hasil seleksi itu tujuan juga ingin saya kaderkan menjadi jabatan yang lebih tinggi lagi. Saya juga fokus untuk mengubah budaya dan perilaku jaksa ke arah peningkatan kemampuannya atau skill dan integritasnya. Terkait reformasi birokrasi dan perwujudan kejaksaan digital, kejaksaan telah melakukan, pertama adalah penyederhanaan birokrasi berupa penghapusan sejumlah sekitar 5.345 jabatan eselon 5 di seluruh satuan kerja. Itu kita hapus dan ini juga sesuai dengan arahan kebijakan dari Menpan. Yang kedua, pembuatan dashboard kepegawaian yang di dalamnya berisi dosir, pangkat, kenaikan gaji berkala, dan izin yang akan dilayani secara elektronik. Kemudian juga saya juga melakukan meluncurkan 2 aplikasi, Case Management System dan Dashboard CMS untuk mendukung pemberian informasi kepada masyarakat secara real time mengenai perkembangan penanganan suatu perkara. Dan tentunya dalam rangka menjaga keamanan jaringan digital, kejaksaan kami telah membentuk Computer Security Incident Response Team Indonesia. Dan kemudian kejaksaan juga telah memiliki kebijakan pusat satu data, itu data kejaksaan tentunya sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo. Di dalam peraturan Presiden Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Berbicara tentang roadmap penegakan hukum, saya pandangan bahwa hal ini tidak dapat dipisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional, yang di dalamnya ditetapkan 5 arah kebijakan pembangunan politik hukum dan HANKAM, yaitu konsolidasi demokrasi, optimalisasi kebijakan luar negeri, sistem hukum nasional yang mantap, reformasi kelembagaan birokrasi, dan menjaga stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, saya setelah menetapkan 7 arahan
yang menjadi pedoman seluruh aparatur kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dalam bidangnya. Yang pertama adalah penegakan hukum tidak lagi menitik beratkan kepada berapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun telah lebih menekankan kepada upaya bagaimana menjamin suatu wilayah daerah itu bebas korupsi. Kedua, penegakan hukum guna mendukung investasi baik itu pusat maupun di daerah. Yang ketiga, melakukan pencatatan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus dan dikuasai oleh pihak ketiga lainnya. Dan keempat, pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas kejaksaan. Yang kelima adalah menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kemudian yang keenam adalah diperlukan sistem compliance and handling management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat. 7, inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan Perpuri dapat mengoptimalkan kinerjanya lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian saya juga telah menerbitkan beberapa kebijakan selaras dengan program pemerintah. Di antaranya adalah terkait peran aparat penegak hukum dan perlindungan dan upaya pemulihan terhadap korban dengan mengeluarkan peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu seluruh pedoman bagi jaksa penuntut untuk mengedepankan keadilan restoratif dengan memprioritaskan penuntutan dengan keadilan yang kerugiannya kecil, kemudian sudah ada perdamaian, dan terutamanya bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan itu. Kemudian Pedoman nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan ajas dominus litis. Yes, ajas dominus litis itu ajas yang hanya dimiliki oleh kejaksaan. Terkait dengan keselarasan gender dan perlindungan anak, kami juga mengeluarkan pedoman nomor 1 2021 tentang akses terhadap keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana. Yang bertujuan tentunya adalah mengoptimalkan penuntutan, akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku korban, baik sebagai pelaku korban dan saksi dalam suatu penanganan perkara pidana. Kemudian Peraturan Kejaksaan nomor 6 2021 tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak. Kita melihat beberapa peristiwa penegakan hukum yang seringkali mencari rasa keadilan di masyarakat, khususnya masyarakat kecil atau seringkali terdengar dengan istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi ingat kasus Nenek Minah hanya mencuri kakao dan dihukum 1,5 bulan. Adilkah itu? Kemudian kasus lain adalah kakek Samirin yang sudah berumur 68 tahun, diponis 2 bulan karena mencuri getah karet senilai 17.000. Adilkah itu? Ayo mari kita renungkan. Selain itu banyak kasus-kasus yang serupa, yang menyangkut harkat masyarakat kecil. Sehingga kami mencoba menjawab tantangan itu dengan membuat peraturan tentang restoratif justice. Ini sebagai jawaban kepada masyarakat bahwa hukum tidak lagi tajam ke bawah. Keadilan bagi perempuan dan anak di Indonesia merupakan hal yang patut diberi perhatian yang serius. Saya tidak ingin di dalam pelaksanaannya ada gaduh, ada kegaduhan. Kami akan segera tuntaskan penanganan perkara HAM berat ini. In association with
Lahirnya pedoman ini adalah ketika saya masih melihat banyaknya perlakuan diskriminasi terhadap anak dan perempuan. Selain itu di dalam tataran praktek, kadang-kadang jaksa masih kesulitan-kesulitan di dalam pembuktiannya. Kemudian juga tentunya ini disebabkan minimnya saksi dan alat bukti. Misalnya tentang kasus kekerasan seksual. Seringkali kasus itu tersebut tidak memiliki saksi dan tentunya selain korban itu sendiri. Kemudian di dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali saksinya adalah anak-anak yang masih di bawah umur sehingga keterangannya tidak dapat didengar di persidangan. Oleh karena itu, Kejaksaan menyadari bahwa perlindungan dan jaminan akses terhadap keadilan bagi perempuan dan anak di Indonesia merupakan hal yang patut diberi perhatian yang serius. Keberhasilan pengungkapan kasus seperti kakap industri jasa keuangan tentunya tidak lepas dari gerak cepat dari Satgasus. Ada yang tim ini ada di Jampitsus. Tim ini saya bentuk pada tanggal 29 September 2020. Dan dengan menambah personil kekuatan dari beberapa efektif dari beberapa daerah kami seleksi untuk tim ini. Makanya saya tidak menginginkan dalam suatu penanganan perkara ini bukan hanya tentang jasa keuangan aja. Semua penanganan perkara saya tidak ingin di dalam pelaksanaannya ada gaduh, ada kegaduhan. Ya. Dan ini sesuai dengan harapan dari Presiden agar di dalam penanganan perkara itu tetap dilakukan secara kondusif. Dan selain itu tidak kalah pentingnya kami telah melakukan adalah adanya upaya penelusuran aset, ini aset tracing. Dan selalu disampaikan juga oleh Presiden bahwa pengembalian aset hasil korupsi itu harus betul-betul dicermati. Sehingga jangan hanya kita melakukan penangkapan tanpa adanya barang bukti atau aset-aset yang kita dapat selamatkan. Pemerintah dalam menuntaskan penyelesaian pelanggaran HAM, tentunya dalam ditangani oleh kami adalah HAM berat yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi korban maupun pelaku pelanggaran HAM. Hal ini tentunya kami telah membentuk tim untuk penanganannya yang terdiri dari jaksa-jaksa yang senior yang betul-betul akan mampu menyelesaikan kasus ini. Dan kami sudah mempetakan bagaimana penanganan perkara ini. Dan prinsipnya kami akan segera tuntaskan penanganan perkara HAM berat ini. Dan kita sambut undang-undang ini dengan jujur aja dengan haru biru Kejaksaan di tahun 2022 dapat menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan yang utamanya bermanfaat bagi masyarakat. In association with Pada dasarnya kami sangat merespon positif tentang disahkannya rencana undang-undang kejaksaan dan perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan menjadi undang-undang pada tanggal 7 Desember 2021. Dan ini adalah suatu keberhasilan, bukan suatu keberhasilan karena ini undang-undang ini lahir atas inisiatif dari DPR. Bukan inisiatif pemerintah. Dan kita sambut undang-undang ini dengan jujur aja dengan haru biru karena ada beberapa hal perubahan. Utamanya adalah bagaimana kita membentuk suatu kejaksaan yang kuat dengan sumber daya manusia yang betul-betul mumpuni. Kemudian ada 4 hal yang perlu kita dicermati di dalam undang-undang ini. Yang pertama adalah keberpihakan terhadap perkembangan paradigma penegakan hukum yang saat ini lebih banyak mengakomodir keadilan restoratif. Yang kedua begitu berkaitan dengan mediasi penal sebagai salah satu perwujudan dari
diskresi penuntutan. Ketiga adalah penyesuaian tentang kewenangan jaksa di dalam pengawasan barang cetakan. Yang keempat, penyelesaian norma dan standar pelaksanaan tugas dan fungsi profesi jaksa melalui perlindungan yang disesuaikan dengan standar pedoman internasional. Pada dasarnya undang-undang yang baru yang dimiliki kejaksaan ini sama sekali tidak menambah tentang kewenangan baru kejaksaan. Hanya mengakomodir dan menyatukan kewenangan-kewenangan yang tersebar di beberapa perundang-undangan. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan undang-undang baru ini, saya pastikan yang pertama melakukan sosialisasi atas undang-undang baru ini. Memastikan seluruh pegawai kejaksaan memahami tugas dan fungsinya serta kewenangannya sesuai dengan undang-undang baru. Yang ketiga, melakukan evaluasi penguatan sistem pengawasannya. Dalam kurun waktu tahun 2021, Kejaksaan telah berhasil menangani dan mengungkap ribuan kasus korupsi. Bahkan ada beberapa merupakan kasus-kasus besar. Tentunya keberhasilan yang dicapai tahun 2021 akan menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Dan ke depan, saya akan lebih mengoptimalkan penanganan tindak pidana korupsi pada pemulihan kerugian keuangan negara. Yang tidak kalah pentingnya, saya harap ke depan penindakan tindak pidana korupsi harus diikuti dengan perbaikan sistem sehingga tidak terjadinya pengulangan atas tindak pidana korupsi dalam suatu lembaga. Perbaikan sistem ini tentunya dapat dilakukan oleh Kejaksaan melalui fungsi bidang perdata dan tata usaha negara bekerjasama dengan instansi terkait. Secara umum, saya berharap Kejaksaan di tahun 2022 dapat menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan yang utamanya bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Anda telah menyaksikan program spesial Jaksa Menyapa. In association with